Oke, jadi kita lanjutkan pembahasan kita ya. Di sini kan kemarin kita sudah bahas mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian ini ya gelombang elektromagnetik. Nah, kita sudah bahas bagaimana sih persamaan gelombang secara umum ya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ke apa namanya perambatan gelombang ya, perambatan gelombang di ilusi dielektrik ya. Saya akan jelaskan. Jadi ini sudah ada berapa poin-poin ya. Jadi fenomena perambatan gelombang itu ya pada ini ya ilusi dielektrik ini ya itu merupakan suatu kasus umum dari perambatan gelombang lainnya. Sehingga analisa terhadap ilusi dielektrik merupakan dasar dari kasus-kasus yang lain ya. Saya ingatkan kembali kan kalau di kapasitor ya, di antara kapasitor, ya, kapasitor itu kan biasanya kita kasih bahan ya di tengah-tengahnya. Bahan di sini ya, yang namanya bahan dielektrik ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memperbesar kapasitansi kapasitor. Jadi bahan dielektrik ini ya itu punya sifat gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai ilusi dielektrik itu artinya bahan suatu material yang memiliki sifat dielektrik ya. Nah, kemudian apa sih definisi dari ilusi dielektrik? Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ilusi dielektrik itu merupakan suatu medium ya, medium yang bisa merambatkan gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik ini akan kehilangan daya saat merambat atau menjalar dalam medium karena proses konduksi yang buruk. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Jadi misalkan gini lah, mungkin saya jangan ke gelombang elektromagnetik dulu lah. Saya ke suara ya, suara kita ya. Misalkan di sini ini ada sumber suara ya. Kan suara itu awalnya keras gitu ya, lama-lama kan pelan. Ya, keras, kemudian dia lama-lama pelan. Habis itu nanti hilang ya, semakin jauh suaranya kemudian jadi hilang. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu suara ini merambat di udara, ya kan dia melalui medium ya, medium udara. Nah, energinya itu makin lama makin hilang, ya, terserap, ya, kemana? Ke medium. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena proses perpindahan energi yang tidak sempurna. Jadi kayak kalau di listrik itu kayak ada hambatan listriknya gitu ya. Jadi dia makin lama makin menghilang energinya, ya. Jadi dengan kata lain, ilusi dielektrik adalah medium ya, medium konduktor, medium penghantar yang tidak baik atau kita sebut sebagai dielektrik yang tidak sempurna, ya. Nah, nilai dari dielektrik tidak sempurna itu sigmanya itu tidak sama dengan 0, ya. Kalau sigmanya sama dengan 1, maka itu dielektrik sempurna. Jadi energinya nggak ada yang hilang sama perjalanan, ya. Bahwa pada dielektrik yang baik itu atau sempurna itu sigmanya itu sama dengan 0. Ya, ini sebagai pembeda. Oke ya, sampai sini bisa kebayang ya. Mungkin ada tanggapan dulu dari mahasiswa. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian kita mau lanjutkan ke analisisnya. Ya, jadi kita akan melakukan analisa. Jadi di sini memang akan banyak apa namanya penurunan ya, penurunan rumus, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba ya. Jadi kita lakukan analisis di sini ya, sehingga didapatkan gambaran ya seperti apa perambatan elektromagnetiknya dalam medium ilusi dielektrik atau konduktor yang buruk ya, dielektrik yang tidak sempurna tadi. Nah, caranya gimana? Jadi kita akan melakukan analisa secara analitik ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa misalnya ya, jadi misal itu ada bahan yang namanya isotropik homogen. Nah, ini adalah suatu medium ilusi dielektrik ya. Kemudian tanpa ada muatan, jadi rho V-nya itu sama dengan 0 di sini.
ya. Kemudian kita asumsikan juga bahwa faktor waktu ya J omega pangkat T-nya itu faktor waktunya adalah J omega pangkat T ya. Maka persamaan Maxwell-nya itu jadi begini. Ya. Ini persamaan Maxwell-nya. Del dot ES sama dengan 0, del dot H sama dengan 0, del cross E-nya ya. Medan listrik ya, E-nya, del cos E-nya sama dengan minus J omega mu HS gitu ya. H itu magnetic flux ya. Kemudian del dot H-nya sama dengan sigma plus J omega epsilon dalam kurung dikalikan dengan ES. Oke. Nah, mungkin ini apa namanya? Ini kalau diceritakan panjang ya, apa namanya? Turunannya ini nanti boleh kalian baca ya, baca seperti apa turunannya ini. Jadi di sini memang digunakan beberapa metode ya. Jadi kita pertama lakukan curl dulu, ya. Habis itu terapkan lagi identitas vektor gitu ya. Kemudian ruas kiri ruas kanan itu terhadap ruas kiri persamaan 15 dan persamaan 11 dan 14 itu kita gabungin semua gitu ya. Jadi kita dapatkan persamaan 17 ya. Kemudian di sini kita kita buat suatu simbol baru namanya adalah gamma ya. Gamma yang di persamaan 18. Gamma itu kita definisikan seperti ini ya. Gamma kuadrat. Nah, ini saya jelaskan alur pikirnya aja ya, biar nggak kelamaan. Nah, gamma ini yang disebut sebagai konstanta propagasi atau konstanta perambatan gelombang ya dari medium. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita mengkarakterisasi atau membedakan antara satu medium sama medium yang lain itu gelombang itu merambat seperti apa. Kan misalnya kayak suara ya, mungkin di tempat yang suhunya rendah ya, dingin sama suhu yang panas itu kalau kita teriak itu kecepatan suaranya akan beda gitu. Nah, gelombang elektromagnetik juga sama gitu ya. Jadi ketika dia melewati medium yang berbeda itu akan punya karakteristik sendiri-sendiri gitu. Dan ini dipengaruhi oleh si mediumnya. Nah, di sini cara mengkarakterisasi ataupun membedakan satu medium dengan medium lainnya ya dalam dalam kerangka bahwa bagaimana gelombang itu merambat, kita sebut namanya ada konstanta propagasi ya atau konstanta perambatan gelombang. Ini satuannya dalam meter. Di sini ya, dalam meter. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini juga dilakukan dengan proses yang sama ya. Tadi kan untuk medan listrik ya, E-nya ya. Sekarang dilakukan lagi untuk medan magnet di sini. H-nya ya, dan H-nya. Kemudian ini dilakukanlah proses matematika ya. Ini sudah detail saya turunkan. Nah, kemudian di sini kita dapatkan ada namanya gamma kuadrat ya di sini ya. Gamma kuadrat itu sama dengan beta kuadrat ditambahkan dengan alfa kuadrat. Ya. Nah, ini nilainya seperti ini ya. Seperti ini. Udah tambah. Ya, gimana Joseph? Oke ya. Nah, kemudian nanti dari persamaan 21 dan 22 ya yang ada di atas. Nah, persamaan seperti itu kita coba lihat bahwa ternyata ada suatu nilai ya yang kita sebut sebagai alfa dan yang kita sebut sebagai beta. Nah, masing-masing alfa dan beta itu ada ininya ya, nilainya ya. Ini bisa dibaca sendiri omega akar mu epsilon per 2 gitu ya dan seterusnya yang ada di dalam ini. Apa? Ya, kemudian nah ini karena tadi kita bicara mengenai lusi dielektrik ya. Jadi di sini kita mempertahankan kasus umumnya. Di sini ya, kasus umum bahwa kasus umumnya adalah lusi dielektrik. Jadi di sini kita asumsikan lagi ya, kita asumsikan bahwa gelombang itu merambat pada arah AZ ya, positif AZ ya, ke arah Z positif ya. Kemudian medannya hanya memiliki komponen X. Oke, ini asumsi kita ya.
Bisa kebayang ya? Jadi gelombang itu kan ini misalkan arah Z ya. Ya, ini adalah arah Z ya. Z topi ya. Jadi gelombangnya itu merambat ke arah Z ya. Jadi dia merambatnya ke sana sesuai dengan tanda panah ya. Dia merambat ke sana, kemudian medan listriknya itu arahnya adalah arah X. Jadi ini adalah E ya. E arah X. Medan listrik arah sumbu X. Jadi dia gelombangnya seperti ini. Gitu ya. Jadi amplitudo E-nya itu arah X, kemudian merambatnya ke arah Z. Ya, sehingga di sini kita bisa nyatakan yang medan listriknya itu sebagai berikut ya. ES sama dengan EX arah S, EXS ya, EX kalikan dengan Z-nya ya, komponen Z-nya, merambat ke arah Z. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada operasi matematika lagi ya. Operasi matematika sehingga nanti ini memang cukup panjang ya. Nah, nanti ujung-ujungnya kita dapatkan suatu nilai ya, H0. Nah, ini yang apa namanya hasil akhirnya lah dari yang panjang tadi ya prosesnya. H0 sama dengan E0 dibagi dengan apa nih, eta ya. Bacanya eta. Kalau tidak salah nih eta ya. Ini coba dicek ya. Eta ya. Nah, jadi ternyata antara medan listrik ya, ini kan E itu medan listrik. Ya, ini medan listrik, kemudian H-nya itu adalah medan magnet ya. Medan magnet. Nah, antara medan listrik dan medan magnet itu ternyata ada hubungannya. Hubungannya itu ini tadi H0 ya sama dengan E0 dibagi dengan eta gitu. Nah, eta itu apa? Nah, eta ini yang disebut kemudian sebagai bilangan kompleks ya, bilangan kompleks yang merupakan impedansi intrinsik ya suatu medium. Nah, ingat kembali pada kuliah rangkaian elektrik ya, kita sering ketemu istilah namanya impedansi gitu ya. Impedansi itu bahasa sederhananya itu hambatan. Ya. Kalau resistor ya, itu kan sifat apa namanya menghambatnya namanya resistif ya. Nah, kemudian kalau dia sudah ada kapasitor sama induktor ya, udah digabung ya, maka rangkaian itu punya hambatan total, ya, hambatan rangkaian yang kita sebut sebagai impedansi. Nah, di sini kita juga ternyata di gelombang ya, gelombang elektromagnetik ketika dia melewati medium, ternyata medium itu punya nilai hambatan ya ataupun nilai impedansi intrinsik ya yang dimiliki oleh medium tersebut. Nah, satuannya adalah ohm ya, sama ya, hambatannya ohm. Nah, di sini berapa sih besarnya apa namanya impedansi intrinsik itu ya, di sini kita bisa lihat eta yaitu sama dengan akar dari J omega ya mu dibagi dengan sigma plus J omega dikalikan dengan epsilon gitu. Oke ya. Sampai sini kita bisa dapat ada dua tadi ya. Yang di atas tadi adalah konstanta propagasi ya, gamma. Tadi gamma ya. Gamma adalah konstanta propagasi. Propagasi ya. Kemudian ada eta ya. Eta itu adalah impedansi dan si intrinsik. Seperti itu. Nah, kemudian seperti apa sih ilustrasi ya, ilustrasi dari gelombang yang apa namanya merambat pada suatu medium gitu ya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya. Jadi misalkan ini saya punya medium ya, ini mediumnya di sini. Saya kasih ilustrasi dulu ya. Nah, ketika gelombangnya itu belum ada medium, dia tuh misalkan segini besarnya. Ya, gitu. Kita bisa lihat di sini apa namanya amplitudenya itu sama terus gitu. Ya. Namun ketika dia masuk ke gelombang suatu medium, dia akan mengalami redaman gitu ya.
dan makin lama makin kecil gitu. Ini bisa lihat ya, makin lama makin kecil ya amplitudonya. Nah, kenapa ada seperti itu? Ya karena bahan tersebut memiliki tadi ya, ini ada impedansinya. Impedansi ya, impedansi dari si bahan tersebut yang kita sebut sebagai eta tadi ya. Kemudian ini kan makin lama makin kecil ya, makin lama makin kecil gelombangnya, maka gelombang itu kita sebut punya namanya konstanta propagasinya ya. Propagasi pada masing-masing medium itu beda-beda. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa pada gelombang elektromagnetik ya yang merambat dalam medium lucid dielektrik ya, dielektrik yang jelek, itu mengalami penurunan amplitudo ya. Bisa dilihat sini ya. Ini misalkan amplitudo A ya. Ini amplitudo B, ini kemudian amplitudo C ya. Dia makin mengecil. Ya, kemudian penurunan amplitudo dari gelombang ini itu mengindikasikan terjadinya penurunan energi gelombang. Oke? Ya misalkan di sini amplitudonya misalkan saya kasih angka ya, misalkan ini 10 gitu ya, ini sudah berkurang ya, berkurang di sini misalkan ini jadi 6 gitu ya. Kemudian ini yang di C udah berkurang lagi amplitudonya. Misalkan ini jadi 2 misalkan. Nah, seperti itu. Ya. Penurunan amplitudo itu mengindikasikan terjadinya penurunan energi gelombang. Seperti itu penjelasannya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada? Bisa mengikuti atau masih bingung ya? Pak, izin Pak. Ya, silakan Noel. Tadi di bagian impedansi itu Pak, saya terputus Pak. Kurang mendengarkan Pak. Ya. Maksudnya apa ya? Perlu diulangi lagi gitu. Iya Pak, tadi kan saya dengar itu ada kapasitor, jadi saya nggak tahu hubungannya ke impedansi apa sih tadi Pak? Ya, oke. Jadi saya ulangi ya, gini. Ternyata ya, ini kan bahasan kita itu mengenai gelombang ya, gelombang elektromagnetik yang merambat ke dalam melewati suatu medium ya. Jadi maksudnya melewati suatu medium itu misalkan dia melewati udara gitu. Misalnya kayak sinar matahari ya. Dia melewati atmosfer bumi. Nah, atmosfer bumi itu kan terdiri dari udara. Oke? Nah, yang ingin kita lihat tuh bagaimana sih perilaku gelombang elektromagnetiknya gitu. Nah, di sini kita sudah lihat ternyata bahwa medium yang dilalui gelombang elektromagnetik itu punya sifat menghambat gelombang gitu. Nah, yang tadi disebut namanya sebagai impedansi. Ini ya, impedansi intrinsik. Ini tadi impedansi ya eta ya, eta ini adalah impedansi intrinsik suatu medium. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah tadi kan impedansi itu bahasa sederhananya saya sebut namanya adalah hambatan. Ya. Nah, biar gampang saya coba tadi ajak kembali lagi ingat kuliah rangkaian elektrik. Ya. Komponen yang berfungsi untuk menghambat aliran arus itu adalah si resistor gitu ya. Makanya resistor kita sebut namanya hambatan. Nah, sifat resistor itu namanya resistif gitu. Nah, tapi kalau misalkan rangkaiannya sudah rangkaian AC yang di dalamnya ada induktor, ada kapasitor, ada resistor. Nah, ternyata hambatan itu bukan diberikan saja oleh si resistor kan. Ada hambatan juga yang dikontribusikan oleh kapasitor, ada juga induktor. Jadi hambatan total rangkaian gitu kan. Nah, hambatan total rangkaian itu kita sebut namanya impedansi gitu. Jadi kalau di listrik yang dihambat adalah aliran listriknya. Nah, kalau di gelombang elektromagnetik itu ada juga impedansi intrinsik ya, yang kita sebut simbolnya adalah eta ini gitu. Begitu, Noel. Baik Pak, terima kasih Pak. Gitu. Nah, terus tadi kan sudah ada saya kasih tunjuk gambar ini ya, gambar gelombang yang makin lama tuh makin kecil amplitudonya ya. Kenapa bisa makin kecil? Ya karena dia mengalami redaman ya. Redaman ketika melewati suatu medium.
Nah, redamannya inilah kenapa bisa muncul, karena adanya hambatan pada gelombang tersebut ya ketika melewati medium. Nah, itu yang cara mengkarakterisasi dari medium itu kita sebut namanya eta tadi. Oke, Noel? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi teman yang lain ingin bertanya? Sari, Amos, Morel, Joseph, Kenny? Udah Pak, lanjut aja Pak. Oke. Nanti kalian bisa lihat ya apa namanya nilai dari eta ini ya. Apa namanya impedansi intrinsik dari suatu medium ya. Dalam kaitannya perambatan gelombang. Ini bisa kalian lihat seperti ini. Itu sebenarnya inti dari yang kita bahas di sini ya. Kemudian nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini ada pada persamaan 23 dapat dilihat bahwa jika sigmanya sama dengan 0, yaitu pada kasus lossless medium dan free space alfanya sama dengan 0, gelombang tidak mengalami atenuasi saat perambatan. Nah, ini mungkin ada istilah baru yang namanya atenuasi. Atenuasi itu maksudnya pengurangan amplitudo pada gelombang ini. Ya, jadi apa namanya amplitudenya makin lama makin kecil, makin kecil. Nah, itu namanya atenuasi. Ya, pengurangan. Nanti bisa dibaca ya. Nah, kemudian gelombang itu kan juga memiliki besaran-besaran lain ya, kecepatan gelombang dan panjang gelombang. Nah, jadi di sini ya kecepatan gelombang dan panjang gelombang itu dipengaruhi oleh faktor atenuasi atau faktor apa tadi ada juga faktor eta ya, nilai intrinsik impedansi rangkaian. Jadi apa namanya? Sorry, bukan rangkaian, medium. Makanya di sini kecepatan gelombang itu omega per B ya, kemudian panjang gelombang adalah 2V per B, beta ya, beta. Beta itu apa? Tadi bisa lihat di atas ya. Beta itu sama dengan apa di sana? Bisa lihat. Nah, kemudian ini ada juga kaitannya dengan kerapatan arus, tapi ini nggak akan saya bahas lebih detail ya. Apa namanya? Nanti biar nggak terlalu banyak yang dijelaskan di sini. Nah, di sini ada suatu nilai ya, epsilon ya. Mungkin masih ingat ya, epsilon itu kan permitivitas ya. Epsilon itu adalah permitivitas. Kalau ada C-nya berarti permitivitas kompleks. Tapi kalau epsilon aja itu namanya adalah permitivitas ya. Nah, apa sih maksudnya permitivitas itu? Nah, permitivitas ini adalah suatu apa ya, besaran fisika atau besaran fisis yang menggambarkan bagaimana medan listrik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu medium di elektrik. Jadi kaitan antara medan listrik dengan apa namanya mediumnya gitu ya, itu bisa dinyatakan dalam nilai ya besaran fisik yang kita sebut sebagai permitivitas gitu ya. Nah, nilai dari permitivitas ini ya, permitivitas ini itu ditentukan dari kemampuan bahan ataupun medium ya untuk terpolarisasi ya, terpolarisasi kalau diberikan medan listrik gitu ya. Kemampuan dia terpolarisasi itu yang menyatakan besarnya dari permitivitas. Nah, di sini ada apa namanya istilah di sini ya. Kita dapat lihat bahwa ada rasio atau perbandingan epsilon double aksen ya. Ini epsilon double aksen ya terhadap epsilon aksen. Nah, itu kita bisa lihat tangen theta sama dengan ini ya, epsilon double aksen ya. Yang ini ya, tangen theta sama dengan epsilon double aksen dibagi dengan epsilon aksen. Ini adalah sigma dibagi dengan omega kali dengan epsilon. Nah, apa sih epsilon aksen dan epsilon double aksen? Lihat di sini. Epsilon aksen adalah epsilon double aksen adalah sigma per omega. Nah, jadi kaitannya adalah di sini sebenarnya untuk membedakan antara ini
Ya ini ya, dari sudut pandang perambatan gelombang ini ya. Dari sudut pandang perambatan gelombang, karakteristik medium itu tidak hanya bergantung pada parameter delta, epsilon, dan mu, tetapi juga frekuensi gitu. Suatu medium disebut konduktor yang baik ya jika bekerja di bawah frekuensi rendah. Sementara dielektrik yang baik itu bekerja di frekuensi yang tinggi. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, itu mengenai perambatan gelombang di loosely dielectric. Nah, saya menekankan sekali ya bahwa konsepnya harus dipegang betul ya di sini, bahwa ini ya ketika suatu gelombang elektromagnetik melewati medium, maka dia akan mengalami atenuasi atau pengurangan energi gitu. Akibat apa? Akibat karakteristik dari medium tersebut ya, menghambat gelombang itu. Nah, dalam hal ini kalau amplitudenya makin kecil, maka energinya juga makin kecil juga, makin rendah gitu. Kemana energinya gelombang pergi? Nah, energinya diserap oleh si medium tersebut gitu. Bisa berubah menjadi macam-macam ya. Bisa berubah menjadi energi panas gitu ya. Ya, jadi mediumnya menjadi panas gitu ya. Bisa juga menjadi energi cahaya dan sebagainya. Ya, bentuk-bentuk energi yang lain lah. Seperti itu. Ya, kemudian juga kesimpulan yang lain, kalian tahu bahwa ada parameter-parameter gelombang ya. Jadi ada impedansi intrinsik, kemudian ada juga gamma ya, konstanta propagasi ya. Kemudian ada juga tadi besaran-besaran yang lain lah yang bisa dilihat lagi. Oke, itu untuk yang perambatan gelombang di medium dieelektrik, loosely dieelektrik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk bahan-bahan yang lain ya, itu kita tinggal melihat nilai dari sigmanya ya. Jadi contohnya di sini misalkan gelombang bidang ya untuk lossless dieelektrik. Lossless itu artinya dieelektrik yang bagus ya. Jadi kalau di lossless dieelektrik itu sigmanya itu jauh lebih kecil dari omega C ya di sini. Ini syaratnya ya. Ini merupakan kasus khusus dari fusi dieelektrik. Jadi nanti konsekuensinya apa? Tadi kan kita punya ini ya, persamaan seperti ini ya. Ya. Kemudian kita substitusi persamaan 42 ke persamaan 23 dan persamaan 24. Jadi kalian boleh cek lagi lah persamaan 23-nya apa, kemudian persamaan 24-nya apa. Nah, nanti kalau sudah disubstitusi maka didapatkan seperti ini. Ya. Persamaan 43A dan 43B nanti boleh dicek lagi. Ya, jadi kita dapatkan di sini alfanya sama dengan 0, betanya sama dengan ini ya, omega kali akar epsilon mu kali epsilon gitu ya. Kemudian kecepatan gelombangnya omega per b ya. Kemudian sama dengan 1 per akar ini ya, 1 per akar mu epsilon, kemudian lambdanya 2V per b ya. Jadi ini adalah karakteristik-karakteristik ya untuk bahan lossless dieelektrik. Ya, kemudian juga ini ya, impedansi konstanta propagasi ini tadi impedansi intrinsik ya. Impedansi intrinsik. Impedansi intrinsiknya bisa kita lihat ya, akar mu per epsilon. Jadi nanti coba kalian buat buat tabel ya. Kalau untuk yang loosely dieelektrik gitu ya, itu seperti apa? Lossless dieelektrik itu seperti apa? Kemudian nanti satu lagi yang konduktor yang baik itu seperti apa. Jadi nanti di sini kalian bisa lihat sigmanya sama dengan berapa gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Ini biar nanti kalian bisa belajar lebih detail lagi ya. Kemudian kita juga bahas untuk gelombang yang merambat di free space. Jadi ruang hampa
Jadi benar-benar sama sekali hampa, nggak ada apa-apa ya. Medan listrik nggak ada, semua nggak ada lah. Di elektrik juga nggak ada, muatan juga nggak ada lah, semua nggak ada. Nah, jadi kalau untuk kasus seperti ini, yang menjadi karakterisasi dari free space itu adalah ini ya, delta sigmanya sama dengan 0, epsilon sama dengan epsilon 0, mu sama dengan mu 0 gitu. Kemudian sama juga tadi ya. Nah, jadi kita masukkan lagi ke persamaan 43 ya. Kemudian substitusi juga ke persamaan 23 dan 24. Nanti setelah disubstitusi kita dapatkan ini lagi gitu. Ya, ini. Ada alfa, ada beta, U sama lambda gitu ya. U tadi adalah kecepatan gelombangnya ya. Kemudian lambda ini adalah panjang gelombangnya. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya. U tadi kan kecepatan gelombang ya. Ketika gelombang itu gelombang elektromagnetik ya merambat di ruang hampa atau free space, ternyata kecepatannya itu sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0. Nah, ini sama dengan nilai C. Ya. C ini apa? C adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ini merupakan kelajuan cahaya dalam ruang hampa. Ya, ruang hampa. Fakta menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik bergerak dalam ruang hampa dengan kelajuan cahaya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 adalah kecepatan cahaya. Nah, ini sebagai bukti ya yang menunjukkan bahwa cahaya itu merupakan manifestasi dari gelombang elektromagnetik. Gitu. Ya. Jadi orang tahu cahaya itu apa sih? Nah, cahaya itu dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Taunya dari mana? Dari lihat kecepatannya gitu. Oh, ternyata kecepatannya sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa. Ya. Seperti itu. Kemudian kita coba ini ya. Ini iseng-iseng ini kita lakukan substitusi parameter ya. Pada persamaan 45 dan 33 ya. Nanti coba dicek lagi. Jadi saran saya setelah saya jelaskan seperti ini ya, biar dapat gambaran, coba kalian tulis lagi ya, coba nurunin sendiri ya biar lebih ngerti. Ya. Jadi kita substitusi parameter pada persamaan 45 dan 45 ke 43 ya. Jadi nanti kita dapatkan ini ya, kemudian ini di mana eta 0 disebut sebagai impedansi intrinsik dari free space. Jadi yang ada 0 kecilnya itu adalah free space ya. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. Ini. Ini ya, kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi impedansi di free space itu ada segini, 377 ohm ya. Kemudian ini untuk medan listriknya ya. Ini medan listriknya ya. Solusi dari medan listriknya, kemudian ini adalah si medan magnetnya. Ya, medan magnetnya. Oke, kemudian dari sini dari E dan H ini ya. E dan H ya, saya kasih kotak warna merah ya. Yang E dan H ini kita mau plot. Ya. Kita mau plot masing-masing. Apa namanya? Gimana sih bentuk dari gelombang elektromagnetik gitu. Ya. Jadi orang bisa tahu bentuk gelombang elektromagnetik itu seperti apa ketika mereka melakukan analisis secara matematika seperti ini ya. Kemudian didapatkan oh ternyata E-nya itu ya medan listrik ya. Ini E itu medan listrik. Ya, kemudian H-nya itu adalah tadi medan magnet. Ya. Ternyata medan listrik itu ternyata gelombang elektromagnetik itu tersusun dari 2 kuantitas ya atau 2 variabel. Apa? Yaitu medan listrik dan medan magnet. E dan H gitu. Kemudian kalian bisa lihat di sini ternyata medan listriknya si E-nya itu adalah E cos omega T min BZ AX topi. Nah, kemudian yang medan magnetnya H-nya adalah H0 cos omega T min
beta Z, AY topi. Jadi ternyata medan listrik, ternyata gelombang elektromagnetik itu tersusun dari dua kuantitas, medan listrik dan medan magnet. Ya, yang keduanya itu sama-sama fungsinya ya. Jadi kalau dia cos, dua-duanya cos gitu. Ya, dua-duanya cos. Nah, seperti ini dulu lah. Sampai sini dulu. Nanti saya akan jelaskan ke bawah lagi gelombang seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini karena Zoom-nya sudah mau habis, jadi saya stop dulu ya. Saya nanti akan kirimkan link yang baru ya ke grup. Jadi silakan masuk lagi ya. Oke, saya stop dulu. Baik, Pak.